Keluhan bedah plastik kian memikat hati. Binatang peliharaan pun menjadi korban. Seperti apa tanggapan selebriti tanah air tentang fenomena tersebut? Kasian banget anjingnya dioperasi gitu kan, nyakitin anjingnya juga. Yuni Syara tampak gerah dirundung kesendirian bertahun-tahun. Benarkah Yuni pacari mantan suami Wanda Hamidah? Kayaknya dia udah mulai punya teman-teman pasangan. Kehadiran buah hati selalu diimpikan setiap insan. Mungkinkah tingkah lucu anak-anak selebriti tanah air membawa pesan yang menginspirasi? Udah bisa jalan dikit-dikit gitu ya nak. Cobaan enggan menjauh dari petualangan asmara Eli Sugigi. Seperti apakah curahan hati Eli menanggapi kabar tak sedap tersebut? Itu sesuatu cobaan aja, cobaan buat kita kuat apa enggak. Buat apa gitu loh, itu kan demi ego yang punya. Anjingnya sendiri nggak bakal peduli juga kayak gitu. Nggak ada kok anjing ngaca terus kayak gue jelek ya, malah anjing kok ngeliat di kaca nggak tahu itu siapa gitu. Kehidupan manusia selalu dihiasi aneka peristiwa unik dan menarik. Laju perkembangan ilmu dan teknologi yang kian canggih pun tak pelak membuat fenomena-fenomena tersebut terus lahir bak air yang mengalir. Begitulah secuil kata yang terucap, manakala pemirsa sejagat sontak terkejut saat praktek bedah plastik pada binatang hadir sebagai tren baru di luar negeri, khususnya di Korea Selatan. Lantas, apakah operasi plastik aman untuk binatang? Sama sekali gak kepikiran karena ngeliat anjing sendiri aja mau bentuknya kayak apapun udah ngeliatnya lucu gitu. Maksudnya mau yang bulldog pun atau mau yang mukanya yang serem-serem atau gimana, tetap ngeliatnya tuh satu makhluk yang indah gitu loh. Ya bebas orang mau ngapain, tapi kalau gue sih nggak setuju dan gue nggak bakal menyarankan orang yang gue kenal ataupun siapapun untuk melakukan hal itu. Tapi kan memang ya setiap orang punya hak untuk mengoperasi plastikan anjingnya, jadi ya gue bisa apa. Pada umumnya operasi apapun pasti ada resikonya, karena semua operasi itu menggunakan obat bius. Dalam kondisi hewan sehat pun secara fisik maupun misalnya kita dari tes darah segala macam, tetap ada resiko terhadap anestesinya. Jadi pasti ada resikonya ya, dari bahaya dari segi anestesinya, tapi juga kalau misalnya kita melakukannya kurang rapih, kurang bagus, bisa terjadi infeksi sekunder gara-gara operasi tersebut. Berbicara soal penampilan memang tidak ada kata habisnya. Antek-antek keindahan dan kecantikan pun tak jarang menjadi motif di balik menyemaraknya praktek bedah plastik pada binatang. Bahkan, alasan medis yang sebenarnya menjadi landasan munculnya bedah plastik tersebut semakin terpinggirkan. Penampilan seakan-akan dinomorsatukan, sementara kesehatan hewan diabaikan. Sebenarnya sih kalau buat kecantikan, tapi kalau itu menyakitkan nggak setuju banget. Karena apapun makhluk hidup itu kan, maksudnya untuk apa sih dioperasi-operasi kayak gitu, tapi menyakitkan, itu juga menyakitkan binatang itu juga. Untuk saat ini sih yang saya tahu lebih ke arah medis, lebih banyak ke arah medis. Kalaupun untuk tanda kutip kecantikan itu biasanya untuk anjing-anjing ras tertentu untuk show. Tapi belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini udah banyak dokter yang sudah tidak mau melakukannya lagi karena itu memang dianggapnya tidak bagus buat si hewannya. Di balik sejumlah motivasi yang ada, berlangsungnya praktek bedah plastik pada binatang hingga kini tetap menuai pro dan kontra. Sebagaimana hasil survei yang dilakukan Daily Vet di Korea Selatan, sebanyak 63% responden menolak praktek tersebut. Manusia bisa memilih untuk melakukan operasi atau tidak, sementara binatang hanya pasrah di hadapan egoisme pemiliknya. Balik lagi ke pemiliknya ya gitu. Ketika mereka ada biaya, mampu, dan mau mengoperasinya ya silahkan gitu. Cuman kalau dari saya pribadi
saya sih tidak akan melakukan operasi itu ya gitu. Kenapa kita harus memberikan atau menempatkan si hewan peliharaan tersebut yang kita sayangin dalam suatu kondisi yang resikonya tinggi hanya untuk sekedar dikatakan cantik berdasarkan kita sebagai pemilik. Hewannya tersebut tidak menginginkannya, namun kita sebagai pemiliknya yang menginginkannya. Kecuali itu halnya berhubungan dengan medis, baru bisa dipertimbangkan. Untuk kecantikan sih, sorry I'm being harsh, tapi memang itu unnecessary ya, karena ya kalau lo emang cinta sama anjing lo emang peduli sama anjing lo, ya udah jangan bikin dia bersusah-susah dioperasi segala macam, ya lo harus terima dia apa adanya. Kalau untuk kesehatan, untuk medis gitu udah pasti setuju, karena kalau anjingnya itu luka atau anjingnya itu kenapa-kenapa, maksudnya justru itu kan justru lebih baik buat dia yang tadinya in pain dia bisa jadi lebih baik kayak gitu. Tapi kalau untuk kecantikan enggak sih, lebih mending yang ke kesehatan aja, itu aku lebih setuju. Bedah plastik pada binatang berada pada pro dan kontra. Meskipun demikian, kisah awal lahirnya praktek makeover anggota tubuh itu tetap saja menarik untuk ditelusuri. Dalam dunia kedokteran, bedah plastik diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kecacatan fisik dan fungsi anggota tubuh. Operasi ini mulai populer pada abad ke-16 sekitar tahun 1597 ketika seorang dokter berkebangsaan Italia bernama Tagliacozzi berhasil melakukan sekaligus menciptakan metode bedah hidung terhadap seorang tentara yang patah hidung akibat pertempuran. Sejak saat itu, tepatnya di abad ke-19, bedah plastik sudah populer di kalangan masyarakat. Korea Selatan pun kini menjadi negara yang paling getol mengembangkan dan mempraktekkan bedah plastik. Di negara ginseng itu pula, praktek bedah plastik pada binatang tumbuh subur dan pertama kali menghebohkan media. Sementara prosedur yang paling populer dalam bedah plastik binatang adalah pemendekan ekor, mengubah bentuk telinga, menaikkan ujung mata, dan suntik botoks. Anjing pun kini menjadi binatang yang sering melakukan bedah plastik. Medisi macam-macam, bisa mungkin paling umum misalnya di anjing Shar-Pei misalnya. Jadi anjing tersebut itu kulitnya atau skin folds-nya itu banyak sekali. Jadi pertumbuhan kulitnya itu cepat sekali dan banyak sekali sehingga dia menutupi mata. Nah, dengan seperti itu dia bisa merusak bola matanya atau bisa membuat si hewan tersebut tidak bisa lihat, sehingga kita perlu untuk melakukan suatu tindakan plastic surgery atau cosmetic surgery di mana kita harus mengangkat sebagian dari eyelids-nya atau kulitnya supaya dia bisa melihat. Nah, itu dari segi medis untuk kebaikan hewannya. Atau misalnya ekor kucing tertabrak atau kelindes, daripada ekornya membusuk memang harus diangkat, maka kita lakukan cosmetic surgery dia dalam artian mengangkat sebagian dari ekornya. Sebagai tren baru, praktek bedah plastik pada binatang kian menarik perhatian pemirsa. Bukan tidak mungkin, tren itu menjangkit pemirsa tanah air Indonesia. Di Indonesia sebenarnya sih ada, cuman kalau misalnya plastic surgery itu yang dimaksud ada beberapa hal. Misalnya plastic surgery untuk kecantikan murni atau untuk masalah medis, itu dua hal yang berbeda. Cuman plastic surgery itu sendiri memang ada. Buat apa lagi kita percantik atau apa, ya sama aja kayak orang lah. Kalau orang yang udah lahir begitu ya kita harus syukuri aja, jangan dioperasi-operasi gitu. Kalau misalnya mau mempercantik ya mungkin bisa dibawa ke salon, atau ya walaupun fisiknya tidak baik tapi ya harusnya sih disyukuri ya sama pemiliknya. Jangan egois untuk biar anjingnya itu kelihatan lebih bagus ya. Dia orang-orang juga ngeliatnya kayak kasihan banget anjingnya dioperasi gitu kan, nyakitin anjingnya juga. Kehadiran fenomena bedah plastik pada binatang sungguh menggugah hati dan pikiran seseorang. Meski kesan kontroversi selalu diutarakan, namun praktek itu kian marak dilakukan. Dan yang pasti, fenomena bedah plastik pada binatang ini mengingatkan semua pemirsa untuk menghargai semua ciptaan yang ada di jagat ini. Kalau saya sih pada prinsipnya mohon untuk para pemilik hewan peliharaan itu mencintai dan menyayangi peliharaan mereka apa adanya. Jangan mengikuti ego kalian untuk merubah mereka, karena dampaknya untuk mereka itu sangat besar dan sangat menyakitkan sebenarnya.